Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua ini? Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada kita. Amin, amin. Nah, pada kesempatan kali ini nih guys, ini saya akan berbagi tip tentang resep luncuran untuk jarak 45 meter. Oke? Tapi sebelumnya silahkan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Terima kasih bagi teman-teman yang udah percaya dan subscribe ke Esmol channel dan jadi customer setia di Esmol Store. Nah, ini menjawab pertanyaan dari customer. Oke, dari Kalimantan Selatan, yes. Ini ada dua tipe roket yang main diuji cobakan. Ini tipe sayap kelipet delta dan ini tipe sayap delta atau segitiga. Nah, ini lombanya insya Allah uji cobanya pada jarak 45 meter. Jadi resepnya seperti apa? Resepnya akan saya analisis dengan ini request custom untuk massa ataupun berat roket kosongnya ini 150, karena dengan jarak segitu kita rekomendasikan dengan massa roket ataupun biasa kita sebut berat 150 gram saja. Oke ya, kalau lebih nanti terlalu jauh banget. Oke, dengan jarak segitu nanti teman-teman resepnya saya sudut, saya standar selalu merekomendasikan sudut 45 derajat. Saya paling suka itu, kecuali cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim di atas banyak angin nanti sudut silahkan dikurangkan. Oke, ini. Nah, ini karena pengalaman kemarin saat di nasional itu memang cuaca ekstrim, kondisi hujan, dari sekitar 200-an roket hanya 9 roket yang bisa masuk target. Salah satunya produk atau bimbingan dari Esmol. Oke, itu ya. Nah, ini untuk jarak 45 meter itu sekali lagi sudut 45 derajat. Saya suka sekali dengan sudut itu karena dengan longgaran maksimum dan kita eksperimen berkali-kali dengan sudut tersebut itu jauh lebih optimal. Oke, nah ini terserah nanti boleh dari pembimbing mengarahkan. Yang jelas kalau resep dari Esmol seperti itu. Dan berikutnya selain sudut ini tadi massa kita ambil 150 saja untuk jarak sekian 45 ya. Masanya 150 saja. Nanti tipe sayap silahkan. Ini nanti silahkan di komen untuk tipe sayap ini lebih efektif mana. Silahkan nanti di komen di YouTube kami. Oke. Setelah percobaan kalau bisa malah dikirimi video. Insyaallah kami akan review dan analisis dan kita bahas juga di channel ini dan semoga nanti lebih bermanfaat ilmunya ke teman-teman yang lain. Kita kembangkan ilmu dasar ini. Oke, itu tadi. Terus massa tadi 150, sekarang isi air guys. Isi air saya itu biasanya tanpa, mohon maaf ini mungkin salah nih, tanpa gelas ukur. Tanpa gelas ukur. Oke, karena kita udah main roket sejak 2011, jadi kita hampir tanpa gelas ukur. Resep hanya sepertiga botol. Ini menggunakan resep konsep isi perut dari Rasulullah. Isi air sepertiga lambungmu. Oke ya. Di sini isi airnya sepertiga botol. Nah, silahkan diukur sendiri kira-kira berapa milimeter. Sebenarnya kalau untuk penelitian itu kacau banget guys, tapi kita rekomendasikan ke anak-anak kami selalu itu sepertiga botol saja. Oh ya, itu malah bang, waktu ini pengen dirahasiakan. Kalau saya silahkan, kalau kami lomba hampir tidak pernah tuh, bisa dikatakan dari 2011 sampai sekarang itu membawa apa itu gelas ukur itu hanya sedikit kali. Oke, kita sepertiga botol. Oke, itu airnya. Terus tekanan guys, ini yang paling menentukan. Tadi sudut udah,
massa roket udah, terus air sudah, tekanan ini biasanya kita menggunakan atau coba peluncuran pertama analisis 45 PSI, nanti kelebihan atau kurang. Nah ini standarnya main di roket di situ. Kalau 45 PSI nanti dirasa kurang, itu baru ditambahkan di luncuran berikutnya. Dan biasanya ada luncuran uji coba. Nah dianalisis kurangnya sekian-sekian, saat latihan gunakan standar awal 45. Itu standar peluncur Esmostor. Itu ya. Nanti itu standar peluncur Esmostor. Kalau teman-teman menggunakan peluncur yang lain, silahkan dianalisis. Awali dengan tekanan 45 PSI. Itu ya, 45 PSI. Baru nanti peluncuran berikutnya kalau lebih dari 45 berarti dikurangi, kurang dari 45 ditambah. Analisisnya seperti itu. Itu untuk main di tekanannya. Oke. Nah, itu tadi faktor. Terus yang berikutnya emang sayap. Coba ini sekali lagi di konten sebelumnya udah saya bahas. Sayap ini mengantarkan kami ke Jepang dengan klipat deltanya. Ini kami pakai sejak tahun 2011 sampai 2015. Saya menggunakan tipe sayap ini. Oke. Sedangkan sayap delta atau segitiga ini kita pakai sejak 2015 sampai sekarang. Dan kedua tipe sayap ini dulu hampir ditiru di Jogja, beberapa hampir meniru kami, tapi ya kami akhirnya berganti yang ini. Dan hampir tiap kali lomba di tingkat regional itu setahun itu kita selalu membawa pulang piala roket air. Oke, dalam 1 tahun mesti kita insya Allah tidak pernah absen dari 2011 sampai kemarin. Kecuali pandemi ya, pandemi mah nggak ada lomba. 2015 itu kita 2024 aman 2024 dan ini besok Mei, mohon doa restunya kita di tingkat nasional. Itu ya. Ini sekali lagi tipe sayap juga sangat berpengaruh. Saya silahkan dianalisa dan nanti tipe sayap yang mana yang main ditiru. Atau ini yang kemarin saya review sebelumnya yang pengen niru konsep ini, tapi dari uji coba 2011 kalau kita lihat grafiknya ini lebih juara. Oke, sorry ya. Oke, itu yang dari Jogja, nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Oke, itu tuh resep untuk luncuran 45 derajat. Kurang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.